Kami mengasihi Engkau Tuhan. Puji nama Engkau yang Tuhan, termanis Bapak Ibu buat Saudara hidup yang kami. diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan, mengawali hari yang baru. Renungan pagi hari ini saya berikan judul Tetap Melangkah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita semua sadar bahwa hidup yang kita jalani memang bukanlah hidup yang mulus-mulus saja, bukan pula hidup yang nyaman-nyaman, tetapi di antara kita pasti ada yang pernah mengalami kegagalan, pernah mengalami jatuh bangun, bahkan pernah mengalami keputusasaan. Namun satu hal sebagai orang percaya kita harus pegang Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bahwa sekalipun kita gagal, sekalipun kita jatuh bangun, sekalipun kita mengalami keputusasaan, sesungguhnya hidup kita belum berakhir. Kenapa? Karena Allah masih punya satu rancangan, satu rencana yang indah dalam hidup kita, di mana kita adalah pribadi-pribadi yang dimuliakan oleh Allah, yang diberkati oleh Allah. Jika kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita membaca Alkitab kita akan menemukan satu hal yang luar biasa tentang kita manusia, tentang kita sebagai ciptaan Allah. Alkitab kita yang adalah firman Allah merupakan perpustakaan sesungguhnya. Karena Alkitab kita ini terdiri dari begitu banyak kitab. Dari kitab perjanjian lama sampai perjanjian baru itu terdiri dari 66 kitab. Dari 66 kitab itu kita akan menemukan ada 1234 pasal di dalamnya. Dan dari ke 1234 pasal ada 1233 pasal itu membahas atau tertulis tentang manusia dan Allah. Dan hanya satu pasal saja, bahkan tidak sampai satu pasal Bapak Ibu Saudara, Alkitab kita membahas tentang penataan alam semesta ini. Satu perbandingan yang tidak seimbang jika kita merenungkan Bapak Ibu. Alam semesta yang begitu luas, yang begitu besar ini, yang begitu kompleks ini, ditata, ditulis dalam Alkitab hanya dalam satu pasal saja. Tetapi pasal-pasal berikutnya ada 1233 pasal berikutnya Alkitab membahas, menceritakan, mengkomunikasikan satu hubungan yang luar biasa indah, yaitu satu hubungan antara Allah dan manusia. Dari hal ini, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita mendapatkan satu hal yang menarik, bahwa sesungguhnya kita manusia itu adalah objek dari kasih Allah. Oke, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Ulangan pasal 28 ayat yang ke-12. Ulangan 28 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Jika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sesungguhnya inti dari ayat ini bukan berkat. Inti dari ayat ini bukan langit sebagai perbendaharaan Allah, di mana Allah dapat mencurahkan hujan sehingga tanah menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang menjadi berkat bagi manusia. Bukan. Inti dari ayat ini adalah kita manusia, di mana perhatian Allah sesungguhnya adalah kita. Dari ayat ini kita menemukan bagian yang pertama, kenapa kita harus tetap melangkah. Kita meyakini bahwa kita adalah objek dari kasih Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika kita membandingkan hidup kita manusia dengan alam semesta ini yang sering kali disalah mengerti oleh manusia, sehingga banyak orang-orang yang tidak tahu firman Tuhan memuja-muja alam semesta ini. Kita harus sadar Bapak Ibu Saudara, bahwa kita adalah objek dari kasih Allah. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, baik alam semesta, langit,
tanah, dan segala sesuatunya itu merupakan sarana yang Allah berikan untuk kita nikmati. Allah sudah memberkatinya bagi kita. Jadi kita harus tetap melangkah karena sesungguhnya kita adalah objek dari kasih Allah itu sendiri. Ketika Allah berkata, aku akan membuka langit sebagai perbendaharaannya untuk memberkati kita. Kita bisa bayangkan seberapa luas langit ini Bapak Ibu Saudara. Sehingga tidak ada tempat sesungguhnya bagi kita untuk khawatir. Tidak ada tempat bagi kita untuk kita ragu terhadap kasih Allah. Langit yang begitu luas ketika Allah bukakan, maka berkat-berkat itu tercurah bagi kita. Yang kedua yang kita akan temukan pada pagi hari ini, bahwa kita manusia adalah subjek di bumi ini. Apa maksudnya dari subjek di bumi ini? Kita adalah penguasa di bumi ini. Sehingga tidak ada alasan untuk kita berhenti melangkah karena sebuah kegagalan, karena sebuah keputusasaan, karena jatuh bangun yang kita alami dalam hidup ini. Kita adalah pemegang kendali dalam hidup ini, di muka bumi ini oleh kuasa Roh Kudus. Kita akan sama-sama melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-8. Kalau kita baca itu sebenarnya di ayat yang kedua sampai ayat yang ke-10. Tapi pagi hari ini saya akan membacakan ayat yang keempat dan sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ayat yang ke-7 dikatakan, engkau membuat manusia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Dari ayat ini kita menyadari Bapak Ibu, kita temukan satu fakta bahwa manusia yang nampaknya hanya dibuat dari debu tanah saja ini menjadi subjek di bumi ini, menjadi penguasa di bumi ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, satu hal yang menyedihkan jika kita mulai merasa lemah, merasa gagal, merasa semua berhenti ketika kita mengalami keputusasaan. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita, mari tetap melangkah, mari terus melangkah, meskipun kita tahu bahwa hari-hari di depan yang kita jalani memang tidak semakin mudah. Mungkin kita tahu, wah anak-anak sudah semakin besar, kebutuhan semakin bertambah. Segala sesuatunya menjadi sulit, segala sesuatunya menjadi rumit. Tetapi ketika kita sadar siapa kita adalah objek dari kasih Allah dan kita adalah subjek di bumi ini, maka kita akan tetap melangkah dan terus melangkah. Karena Tuhan punya satu rancangan yang indah. Kembali kepada firman Tuhan. Ketika kita mengalami masalah dalam hidup kita, kembalilah kepada firman Tuhan. Ingat bahwa begitu banyak kasih Allah yang Allah sudah berikan bagi kita. Allah sudah janjikan kepada kita dan janji itu sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Terima setiap berkat Allah, terima setiap kemurahan Allah dan tetap melangkah. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Puji dan syukur kepada Engkau ya Allah yang hidup. Terima kasih untuk kasih dan setia yang Engkau sudah limpahkan kepada kami. Kami mau terus melangkah menjalani hari-hari kami sebab kami percaya Engkau Allah beserta kami. Kami mengucap syukur Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.